Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani jam'an marhuma wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa arsalallahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan umur panjang, kesehatan badan dan keluangan waktu. Kita yang sudah berhadir di sini dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai dengan selesai insyaallah. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama Bapak Camat beserta unsur Muspika, Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil, juga yang kita muliakan dan kita hormati perwakilan dari anggota DPRK Aceh Besar yang sudah berhadir, Pak Hamdan, alhamdulillah. Para tokoh masyarakat teristimewa, orang tua kita Bapak Marzuki Yahya, alhamdulillah baru tadi malam bertemu dengan beliau dalam acara silaturahmi, dan pagi ini bertemu lagi dengan beliau juga dalam acara silaturahmi. Tadi malam sudah halal bihalal, hari ini dihalalkan sekali lagi, alhamdulillah. Ini sangat-sangat halal. Juga penghormatan kepada para tokoh masyarakat, Bapak Geci, Bapak Imum, Bapak Mukim, guru-guru kita, para alim ulama yang sudah berhadir meluangkan waktu berada di majelis ini. Kemudian juga penghormatan istimewa kepada Ketua IPEMINDRA yang lama dan yang baru, gagah-gagah Raya Penyang Mubule Dada, alhamdulillah ya, mantap ya. Alhamdulillah tadi sudah selesai serah terima jabatan. Juga penghormatan kepada hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak disebutkan nama satu persatu. Kita hadir di majelis ini dengan beberapa agenda, mulai dari pelantikan, serah terima, ada nasihat dan bimbingan. Selamat datang Pak Cik. Silakan Pak Cik. Kita sudah dengarkan nasihat dan bimbingan dari orang tua kita Bapak Marzuki Yahya, memberikan motivasi yang luar biasa sekali. Rasanya
kalaulah diteliti, masing-masing kita bulu kuduknya itu merinding, nyandung semangat, budi motivasi. Tinggal bagaimana bagi kita untuk mengeksekusi semua saran yang telah beliau sampaikan. Dilanjutkan dengan arahan dan bimbingan dari Bapak Camat. Bahagianya kita di sini berkumpul camat sebelumnya dan camat sebelum-sebelumnya. Luar biasa. Bandung Camat Musahawatino. Kalau meminjam dalam bahasa Arab, mereka tidak menyebut mantan, tidak menyebut ex. Kalau presiden sedang berkuasa disebut ar-rais. Presiden sebelumnya ar-raisus sabiq. Presiden yang sebelum-sebelumnya ar-rais al-asbaq. Semua dimuliakan dengan standar yang sama. Kita berbahagia kekompakan ini terwujud. Kita saling mendukung ketika acara dan kegiatan dilaksanakan oleh anak-anak muda. Orang tua tidak dengan sombong untuk menolak hadir. Ketika acara ini dilaksanakan oleh para mahasiswa, para dosen pun tidak menolak untuk hadir dan berada di majelis ini. Kenapa? Karena maju tidak majunya Indrapuri ke depan itu terletak pada tangan pengurus IPOM Indra yang sekarang dan yang akan datang. Bagaimana generasi muda ini diarahkan untuk siap menjadi pemimpin sesuai dengan zaman dan tantangannya di masa yang akan datang. Maka suatu hari saya dan kawan-kawan saat itu sedang berada di Mesir kuliah, sedang makan siang di sebuah kamar di asrama. Saya dengan kawan saya namanya Mukhlis, tinggal di Ketapang, Komplek Mesara Agung. Kemudian ada seorang kawan lagi namanya Edi Saputra. Kami makan siang di kamar beliau. Saat itu saya dan Mukhlis ini sama-sama peminat teknologi. Kami berbicara tentang HP yang terbaru, laptop terbaru, dan hal-hal yang demikianlah. Sedangkan kawan kami yang Edi Saputra ini tidak terlalu tertarik kepada persoalan teknologi. HP itu yang penting keluar bunyi dan terdengar alhamdulillah katanya. Hana perlelayu berayu umkilan. Apa yang terjadi? Saat kami sedang berdiskusi laptop yang terbaru yang harganya sampai dengan sekitar 5 dan 10 juta rupiah, kawan kami Edi Saputra ini menimpali, daripada tablo laptop 10 juta kan lebih hebat tacok pengnya tablo kubu tablo lemo imana anu terong. Bayangkan kami seperti tek-tek memperangin tengah terfikir habis peng tablo laptop, eganya tengah fikir cok pengnya untuk tablo lemo. Yang pemikiran sederhana, tetapi setiap zaman ada tantangannya. Bagi orang-orang tua kita dulu, membeli lembu itu produktif. Bagi kita sekarang, membeli lembu tetap produktif. Oleh perkembangan teknologi kita melihat, ternyata orang yang mampu memelihara laptop dan alat teknologi dengan baik jauh lebih produktif daripada yang memelihara lembu. Makanya orang yang menyapa kita setiap saat kita buka HP, Mark Zuckerberg, nyan hana lemo tinu kayaknya. Tidak punya lembu seekor pun, kameng hanam tinu, manok hanam tinu, tetapi menjadi salah seorang di antara deretan manusia terkaya di planet bumi. Idenya tak lara lemo, tetapi tidak diakui kekayaan kita. Ada tajak langkawan disebut tidak bankable. Tajak ajukan kredit pak bank, idenya lewat bank, kedua berlayar. Curiga aja, apa betul layak ataukah tidak layak. Ini perbedaan konsep masa lalu dengan masa sekarang. Tetapi orang yang sukses adalah orang yang tidak mengabaikan kearifan masa lalu untuk bertindak di masa sekarang. Karena setiap zaman akan berubah kembali kepada masa lalu. Sehingga apa yang terjadi? Aceh besar dan Banda Aceh dulunya adalah hutan. Datang orang satu persatu, pohon kayu ditebang lalu dibangun perumahan.
Ketika zaman semakin maju, rumah dari kayu dirobohkan, dibangun rumah dari beton. Maka Aceh Besar dan Banda Aceh menjadi tumpukan-tumpukan beton. Setelah beton itu menumpuk, baru kita sadar tentang perubahan iklim. Kita harus menanam pohon kayu lagi untuk menjadi hijau. Maka beton itu kita tutupi dengan pohon kayu, dari atas hutan lagi. Dari Jamun Utun jet ke kota, dari kota ada pujuk ke Utun lah. Dulu kita berjalan kaki, lalu naik sepeda, kemudian mengenal sepeda motor, diganti dengan kendaraan yang bernama mobil. Ternyata sekarang yang punya mobil menyimpan mobilnya di rumah atau diberikan kepada sopir untuk naik sepeda dan jalan kaki. Iwa bapak. Dulu kita kecil merangkak dipakaikan popok oleh orang tua. Lalu berdiri tegak, berjalan lurus, sanggup berlari, menjadi kuat. Oleh perjalanan waktu, usia tidak dapat dibohongi, kita menjadi lemah sampai akhirnya tergeletak di atas ranjang dan dipakaikan popok kembali. Mati kamu laurut-laut. Zaman berubah berganti dan dia akan berputar kepada posisi yang semula. Makanya yang hadir pada hari ini adalah anak-anak muda. Di dalam setiap sejarah selalu saja yang menuliskan catatan sejarah yang paling hebat itu adalah anak-anak muda. Cuma di zaman sekarang anak-anak muda tidak seproduktif orang-orang di masa lalu. Anak muda sekarang terlihat bahkan mahasiswa pun keberadaannya hari ini digugat ketika keberadaan mereka hampir tidak terasa di dalam masyarakat. Dulu mahasiswa bergerak, setiap ada sebuah kegiatan politik yang menyimpang dari pemahaman yang sepatutnya, yang pertama bergerak adalah mahasiswa. Sekarang, tepekap apui bapunggung mahasiswa hanya tutung lebih gerau. Kenapa? Karena ternyata mahasiswa sudah disibukkan dengan permainan game. Nah, kalau dengan game pernah duduk di warung kopi, kita terpenjara oleh arus listrik. Maka setiap warung kopi sekarang, sebuah peralatan yang wajib ada pada setiap meja adalah jok listrik untuk mengecas gadget, benar HP, benar laptop. Orang masuk penjara, badan terkurung, sedangkan di luar penjara ada orang yang bebas tetapi merasa terkurung. Duduk di warung kopi dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 malam. Saat dulunya belum ada internet, saat dulunya belum ada parabola, nya menyepoh dua belahnya mbak layar TV kayak TV ite angsa dengan lagu Padamu Negeri nyan baru daweh. Tapi sekarang ternyata 24 jam di Darussalam, kota pelajar dan mahasiswa. Saya yang tinggal di Cetbeung, subuh-subuh berangkat beraktivitas, ada kajian subuh. Saya melihat betapa di Darussalam di Simpang Galon tersebut para pedagang makanan tutup lapak memindahkan gerobak pada jam 5 subuh. Artinya mereka berjualan sampai dengan jam 5 subuh. Pertanyaan sederhana, siapa yang berbelanja sampai jam 5 subuh pesan nasi gorengnya? Saya diskusi dengan Rektor Unsyah, Bapak Profesor Syamsur Rizal. Dalam sebuah kesempatan saya bertanya ke beliau, Pak, tidak adakah sebuah kewenangan dari kampus Unsyah ataupun Unsyah dan UIN untuk membuat sebuah peraturan khusus sejak dari jembatan Lamnyong sampai dengan Simpang Barabung ataupun Simpang Tungkup, tidak boleh ada warung yang buka 24 jam, wajib tutup jam 12 atau jam 2 malam. Beliau bertanya, bahkan Ustaz, bayangkan bahkan profesor pun bertanya kepada saya. Dia menyangkut, bahkan Ustaz, saya jawab, kalau warung ini buka 24 jam, maka akan ada orang yang datang sebenarnya hanya sekedar untuk makan nasi goreng, mie goreng, manok dadar, dan seterusnya. Tapi karena difasilitasi dengan layar televisi, mau barih layar TV, RCTI hantu kudung barih lah. Bak rencana kena blobu bungkuh kuah urumoh, tiba-tiba nonton TV sebentar sambil menunggu selesai dibungkus, perintahnya berganti. Hanya aja dia bungkuh, Pak, baju hino, Pak. Duk, nonton TV,
nya layar berganti-ganti, film tidak habis-habis sampai dengan jam 5 subuh. Teringatlah saya saat baru mulai merantau dulunya. Saya lahir dan besar di Aceh Selatan. Ede beda pegah TV melistrik enak. TV itu hanya TV hitam putih ditenagai dengan baterai aki. Nyan leuro tapudep kajajak caslau. Berangkatlah ke Jakarta, sekolah di Bekasi antara Kerawang dan Bekasi di Pasar Tambun. Baru-baru keluar siaran televisi swasta, TPI dan RCTI. Jam 8 malam, nyan film lagak-lagak acat. Saya habiskan waktu malam itu duduk untuk nonton film dari jam 8 sampai dengan jam 10. Sampai tiba waktunya ujian, saya tetap memprioritaskan nonton TV daripada belajar. Saat ditegur oleh orang tua saya, "Bek lale menonton," saya ambil sebuah kesimpulan bahwa belajar ini bisa sebentar lagi. Tiap nonton yuk temulang. Tapi siaran TV dan film ini, kalau saya tidak nonton sekarang, nanti tidak diputar lagi. Maka saya prioritaskan nonton film ini, tiap mulang. Baru sekarang saya menyesal. Ternyata film yang saya pikir tidak akan pernah diputar lagi ini dapat diputar berulang-ulang kali setiap hari dengan streaming. Tapi waktu untuk belajar yang saya sia-siakan ini tidak pernah akan kembali lagi. Nah sekarang anak-anak muda menghabiskan waktunya untuk bermain game, sehingga kita perlu berterima kasih kepada MPU Aceh yang sangat berani mengeluarkan fatwa bahwa bermain game tersebut hukumnya adalah haram, khususnya permainan game PUBG ya, berperang. Tapi justru saat game ini diharamkan, di beberapa daerah di PD dan di Aceh Barat sedang diadakan lomba main game. Panitia pengumuman lomba main game maka ilhamnya. Ternyata bukan hanya tingkat kabupaten kota, bahkan Presiden Republik Indonesia pun membuat acara perlombaan game PUBG. Nyata ada ilhamnya. Tengah terpikir kibancara main game, tengah juga perlombaan main game. Dan yang fasilitasi itu adalah pemerintah. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah kearifan yang tidak berjalan dengan baik. Ada e-sport, olahraga elektronik. Dulu saya masih berpikir bagaimana permainan catur itu dianggap olahraga padahal tidak keluar keringat. Sekedar memeras otak saja bagi saya itu tidak masuk logika untuk dianggap sebagai olahraga. Main kartu, main batu itu pun dianggap olahraga. Okelah, main batu itu masih menggerakkan organ tubuh. Tapi ini terus bertingkat main game pun dianggap sebagai olahraga. Nyan bebek kakak corunya. Maka nauzubillah, sekarang anak-anak muda dari usia kecil sejak mereka mampu untuk menggerakkan tangan sudah sibuk dengan permainan game. Jadi tidak lagi terasah kepekaan sosial dengan alam yang ada di sekitarnya. Maka kita sibukkan diri berinteraksi dengan benda-benda mati, lupa berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang hidup. Makanya dalam setiap kesempatan saya selalu mengingatkan kembali hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha itu adalah ruang silaturahmi. Yang namanya silaturahmi adalah bertemu dengan orang hidup, orang yang masih bisa diajak untuk berinteraksi. Tapi kenyataannya dalam tradisi masyarakat kita, kesempatan berinteraksi yang sangat maksimal dengan orang yang hidup ini diabaikan. Untuk apa? Untuk bisa bertemu dengan orang yang sudah mati. Mohon maaf, hari raya kumpul di masjid, menyoba masjid Indrapuri dan masjid Abu kepegat sholat id. Saya yakin satu kemukiman masyarakat hadir di sana. Ketika sedang berkumpul dalam jumlah satu kemukiman, hanya perlu waktu setengah sampai dengan 1 jam untuk bisa berjabat tangan dan bersilaturahmi dengan warga satu kemukiman. Potensi dan kesempatan ini diabaikan karena jemaah bubar begitu khatib turun dari atas mimbar. Kebetulan Idul Fitri kemarin saya jadi khatib di Masjid Baitus Salihin Pulai Karing. Itu juga hadir satu kemukiman. Sebelum turun dari mimbar, saya ingatkan jemaah, baik netebit ila 3 tamu makmat jaro dan saling mengucapkan selamat.
Apa yang terjadi? Setengah jamaah masjid itu bubar, keluar dari masjid. Saya tanyakan kepada panitia, nyan hal tengah jamaah. Jawaban dari panitia, mereka buru-buru pulang Ustaz, buru-buru keluar masjid Ustaz. Kenapa? Karena segera menuju ke kuburan-kuburan terdekat. Jak berjerat Ledanya pekan mekarat hajak kuburan. Apa jawaban mereka? Mungkin mereka takut Pak Ustaz nanti yang di kuburan berangkat ke tempat yang lain. Hanya menyetelat hajak berjerat, yang di kuburan hajak orang lain. Jadi tidak sempat bersilaturahmi dengan orang yang hidup karena memprioritaskan orang yang sudah meninggal. Ini yang terjadi. Maka demikian pula momen-momen silaturahmi sekarang menjadi rusak karena kita tidak prioritaskan orang yang hidup karena sibuk dengan benda-benda yang tidak bernyawa. Ini menjadi PR terbesar bagi kita. Maka kita menjadi berduka cita, sedih ketika potensi silaturahmi bertemu hati dengan hati tersebut diabaikan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang jauh. Maka banyak yang menggugat acara-acara silaturahmi seperti ini menjadi sia-sia karena orang yang berkumpul di dalam satu ruangan lebih fokus kepada orang yang jauh di luar ruangan, komunikasi dengan WA, komunikasi dengan Facebook, komunikasi dengan telepon. Hana lebih berhaba dengan urang samping, dengan urang lika, dengan urang yang ikut. Ini musibah bagi kita. Kemudian yang kedua, kita adalah komunitas masyarakat secara umum masuk ke dalam Aceh Besar. Aceh Besar ini adalah kabupaten yang pertama kali di Aceh dilaksanakan pemekaran menjadi 3 kabupaten kota, Banda Aceh dan Sabang. Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sebagai bahagian dari warga masyarakat Aceh Besar, kita merasa miris bahwa kita yang tinggal di ibu kota provinsi tetapi tertinggal pada segala bidang akses. Saya teringat pada hari ketika dilaksanakan pesijuk pelaksanaan pembangunan tol Sibanceh, Sigli Banda Aceh. Bapak Bupati mengeluh, nyo tol Sigli Banda Aceh padahal hana mati jengkai tanah Banda Aceh roh lang tolnya. Semuanya Aceh Besar. Tapi nama tolnya Sigli Banda Aceh. Apa kata beliau? Hal ini terjadi karena tidak ada putra Aceh Besar yang lolos ke parlemen di Senayan untuk menggugat nama ini. Bahkan karena di Aceh Besar yang dapat suara orang luar Aceh Besar. Lah untung Pak Cik lewat, alhamdulillah. Menyanyi kata luar betul. Kita beruntung bahwa ada beberapa orang putra Aceh Besar lolos ke Senayan. Ada Nazaruddin Dekbam, kemudian ada Ibu Eliza Saduddin Jamal. Alhamdulillah, kaji karena agam teror, karena inong teror. Gauku pehtemita guna bencong tertutup lewat ini. Tidak ada yang memperjuangkan nama Aceh Besar tersebut. Maka saat diketok palu di parlemen, di kementerian, nama tol itu menjadi Sigli Banda Aceh, disingkat menjadi Sibanceh. Tidak pernah disebut Aceh Besar. Untung Bupati sekarang geng becut. Apakah nyo hanjut di pesawat drone di Aceh Besar disebut dengan Banda Aceh. Kita akan mendarat di Bandara Blang Bintang Banda Aceh. Gado Haji Rayu. Maka keluarlah kita terdengar Aceh Besar, Aceh Besar, Aceh Besar. Sebutan nama ini sekalipun bagi kita seolah-olah tidak bermakna, yakinlah itu menjadi sangat bermakna. Maka ketika tadi oleh Bapak orang tua kita Pak Marzuki Yahya menyebut harus nama Ipomindra itu muncul, Khatib Ipomindra, Imam Ipomindra, Bilal Ipomindra. Maka dalam analogi saya sebagai warga Cot Keung, nyan Cot Keung ci tempat jen bohanu kan? Lawitnya akan maju becut karena jin hanya buah anak leh kan? Ngongon jin kayak itu kan? Anak dia buah anak. Setiap kesempatan saya selalu perkenalkan kata-kata Cot Keung, Cot Keung, Cot Keung. Kenapa? Dulu orang merasa melepas dengan Cot Keung, ubah tu je, tak ada tu betul. Waktu pegah haraba benda pun nyan volume angka 567. Benda yang empat tinggal tu Cot Keung. Imut sah dia. Tinggal volume berangkasa. Ketika tahun 93 saya tinggal di Ulai Karing, jalan T. Iskandar Ulai Karing itu kalau kita naik lagi-lagi truk ke Debrawi itu di bro.
Menggelombang. Awatnya dia yang 4 tinggal. Hai dia mulai kering. Lamtih, diili, dipangau. Hai dia pula mulai kering. Tapi ketika hari ini oleh kering menjadi daerah yang maju, hanya pula ili, pangau, lamtih, tinggal oleh kering. Mawawaikum. Kenapa? Karena oleh kering sedang dipoles dan sudah menjadi kota yang modern. Maka saya ingin menyulap Cot Keeng itu agar orang tidak lagi merasa takut. Saya buka pesantren di Cot Keeng, pesantren Babul Maghfirah dari tahun 96 sampai dengan tahun 2003 tidak ada orang luar Cot Keeng yang berani datang. Dia fikir menyetruk Cot Keengnya Cibudi merumpok telepon. Apa yang terjadi? Terpaksa kami rekrut anak-anak yang memang cahanayole kebudi, korban konflik. Anak yatim yang korban konflik, anak Ishak, Daud, anak-anak panglima apa benar? Pri. Barulah kemudian saya berfikir, kalau kita kedepankan nama Cot Keeng guna hitam jak. Pecit tabah juga kena nilai baru nak rahnya Cot Keeng bukan. Baru tiba oh ternyata Cot Keeng tidak angker rupanya. Maka itu pula yang terjadi. Ada tugas dan tanggung jawab untuk membesarkan nama Indrapuri. Ketika saya hadir di Kodam Iskandar Muda acara peringatan Maulid di Balai Teguh Umarnya, hadir pada saat itu seorang tokoh Aceh, Ayah Rahman Kaoi. Beliau menggugat ketika Kodam Iskandar Muda itu disingkat menjadi Kodam IM. Apa kata beliau? Kalau hanya ditulis IM, orang bisa membaca ini Kodam 1 miliar 1M. Kata beliau, kami sebagai orang Aceh ingin kebesaran Iskandar Muda itu tetap terdengar, maka tolong sebutkan dan tuliskan Kodam Iskandar Muda, jangan Kodam IM. Kenapa? Karena nama itu adalah penting, nama itu adalah doa, dan nama itu adalah motivasi. Maka jangan pernah singkat-singkat sebutan nama. Pak tinggal impur. Nah, impur nih kan? Maka ilham. Yang negara tinggal di mana? UK, United Kingdom. Yang tinggal di Cot Keeng, Chike, Calvin Klein. Jangan disingkat-singkat. Maka kita belajar bagaimana orang PD itu merasa bangga dengan nama kampungnya. Hasanuddin Yusuf Adan, Ghazali Abbas Adan, Ismail Hasan Medarun, Surya Palu. Tapi orang Aceh besar tidak berani menyebut nama kampungnya. Baru saya yang berani dan itu pun disingkat. Masrul Aidi LC, Lam Alu Cud. Kita harus berani menyebut nama kampung agar orang tahu bahwa itulah daerah kita. Maka dulu ada seorang tokoh dari Aceh besar, dari bagian Aceh Raya, Khalidin Lohong. Disebutkan namanya, Khalidin Lohong. Dulu ada ulama besar dari daerah Danau, Abu Indrapuri. Pertanyaannya sekarang, siapa tokoh Indrapuri yang di belakang namanya itu ada ditulis Indrapuri? Tidak ada. Maka penyebutan nama itu adalah sebuah kebanggaan. Ini yang harus kita angkat kembali. Jangan malu karena apa? Tinggal Maheng pula. Nyan benar orang sukses dari Maheng yang terus mengungkapkan kata-kata Maheng, Maheng, Maheng. Sehingga kesan tentang Maheng yang bro ternyata keren. Saya sudah lama tinggal di Aceh besar, selalu terdengar kata-kata Maheng dengan konotasi yang negatif. Yang bro akan ubah ke Maheng katanya. Tang-tang kita dah bro Maheng. Sehingga suatu malam saya diundang untuk ceramah di kampung Pak Zulkifli Hasan. Pernah kampung kan? Iyalah. Yang tentu tetangga Maheng kan? Saya belum tahu bahwa di depan itu kamu rompok Maheng. Bayangkan ada tokoh sekaliber Bapak Zulkifli Hasan, kampungnya dekat Maheng. Mamnya terpegah yang edan Pak Zul yang bro-bro akan utik ke Maheng. Maka tak hati kan? Cinan kampung Losar kan? Maka hal-hal yang buruk kita modifikasi untuk menjadi baik. Jadi ketika dulu Cot Keeng itu terkesan sebagai kawasan yang negatif, kawasan konflik, kawasan yang hitam. Bahkan kalau kita datang ke Polsek Kota Barunya, tapi Cot Keengnya botet mirah lebih. Ketika selesai konflik, narkoba dan macam tu, orang lerabui dan nauzubillah. Maka saya ajak kawan-kawan mahasiswa yang ada di Cot Keeng, mari kita sulap Cot Keeng ini menjadi baik.
kita perkenalkan pendidikan di Cegeung. Maka itu pula yang menjadi tugas IPOM Indra, mahasiswa dan mahasiswi dari Indrapuri coba perkenalkan kata-kata Indrapuri, 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 agar orang tahu ternyata Indrapuri itu hebat. Kita tahu bahwa di Indrapuri ada Profesor Dr. Mustanir Yahya. Permainan beliau bukan lagi tingkat provinsi, beliau sudah tingkat nasional sebagai komisioner BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Untuk skala Ustadz, siapa yang tidak kenal Ustadz Fakhruddin Lahmuddin? Apa yang kurang di Indrapuri? Semuanya ada, cuma tidak terucap nama itu di belakang nama. Ini yang menjadi persoalan besar bagi kita. Maka majukan daerah, perkenalkan dengan menyebut nama. Saya ingat dulunya ketika nonton sebuah tayangan dokumenter saat Presiden Uganda Idi Amin ingin memperkenalkan negaranya itu di internasional. Dia harus mengeluarkan biaya sampai dengan 5 juta dolar pada tahun 70-an untuk menggelar pertandingan tinju antara Muhammad Ali melawan George Foreman. Apa yang ditulis dalam dokumenter? Sangat hebat Presiden Uganda karena dia mampu memperkenalkan negaranya, dikenal, disebut di seluruh dunia hanya dengan biaya 5 juta dolar menghadirkan Muhammad Ali dengan George Foreman. Ketika negara lain baru dikenal di dunia karena perang dengan biaya yang miliaran dolar. Maka memperkenalkan sebuah nama, brand image itu menjadi sangat penting. Maka pesan dari orang tua kita tadi untuk menjadikan Indrapuri ini terkenal. Ada seorang khatib datang 4 hingga Indrapuri, ada seorang imam diundang 4 hingga Indrapuri, sehingga Indrapuri itu menjadi akrab dalam pendengaran warga. Yang datang dari Indrapuri adalah khatib, yang datang dari Indrapuri adalah imam, yang datang dari Indrapuri adalah dosen, bukan yang datang dari Indrapuri nya Indrapuri nyambi bome. Maka jangan merusak citra kampung dengan hal-hal yang tidak baik. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu kebaikan-kebaikan ini masih terhutang sebuah persoalan buruk, tradisi buruk masyarakat kita di Aceh Besar. Ini koreksi internal. Apa keburukan kita? Bahwa kita di Aceh Besar ini sangat merasa jumawa dengan budaya sendiri sehingga tidak perlu melihat kelebihan di negeri yang lain. Makanya orang Aceh Raya paling doa yang merantau. Di kampung hajat hidup terpenuhi dengan pulau tanah runci terjengkai-jengkai, kabeh baru yang merantau kapangko dia. Nya penyakit. Saat saya baru sekolah di Man 1 Banda Aceh, pindah dari Bekasi, saya kagum melihat kawan-kawan saya yang pergi ke sekolah madrasah aliyah itu rata-rata naik sepeda motor, menyokan Astrea Prima, Astrea Grand. Lempikir orang kaya apa mendung? Ketika saya sudah akrab dengan mereka, saya datang berkunjung ke rumah mereka. Ternyata rumahnya hanya rumah gerupuk, tapi Honda berkurang tetap Grand dengan Prima. Astrea Star, mohon maaf, Astrea Star, Astrea Grand namanya. Prima boleh dibit loh. Saya tinggal di Tanjung Selamat, Darussalam. Naik labi-labi ke Jambu Tape, ongkos jak 200, uang 200, gejuk pengjajan leyah 500, tinggal jajan tertuh. Kue tikrak tertuh, baju kue hana i, jadi hana kue. Tidak mungkin bagi saya minta tambahan uang jajan kepada orang tua saya dengan kemiskinan beliau. Akhirnya saya ajukan proposal untuk beli sepeda Bambai TV itangin tepat ketangnya. Bahkan untuk sepeda ini pun beliau ajak saya ke pasar Kampung Baru membeli sepeda second. Truk baik tangan second berapa? Lentesak hop, hana lentamong lentedayan. Setengah jam beliau di dalam, akhirnya keluar memberikan uang 170.000 untuk membeli sepeda baru. Satu-satunya murid Man 1 Banda Aceh yang kayuh itangan dari jembatan Lamnyong sampai Jambu Tape tok lentero. Tidak ada pilihan, karena kalau mau naik Damri bayar 50 tapi harus jalan kaki 2 km ke Simpang Tugu. Kalau mau naik Robur bayar Rp25 harus jalan kaki ke Simpang Tugu dari Masjid Babul Maghfirah Jepat di Tanjung Selamat. Akhirnya saya pilih naik sepeda.
Beliau dengan maka selamatlah uang jajan 500 rupiah. Baru dalam perjalanan waktu saya melihat ternyata kawan-kawan yang naik sepeda motor tersebut kan urun kaya kecil pusaka urun cik gitu Pulau tanah 5 meter belah Honda. Pulau tanah 5 meter belah Honda. Tapi ini hanya apa pulau tanah? Karena orang tua saya tidak punya apa-apa. Maka sampai hari ini kesan itu tetap bertahan pada masyarakat kita. Orang Aceh besar tidak bisa mempertahankan tanah hak miliknya. Banda Aceh itu sudah hampir kosong dari warga Aceh besar. Pulau tanah Jiohulam, Pulau tanah Jiohulam. Saya masih pegang KTP Ulay Karing tapi tinggalnya di Cetun karena tanah Ulay Karing kayak iyo. Nyami itu mai yung tanah Cetun, pulau tanah Cetun, tinggal gede gelis sawah ni. Akhirnya kita terusir dari tanah sendiri karena hanya berpikir menjual bukan untuk membeli. Maka hari ini PR terbesar bagi para orang tua adalah bagaimana mengarahkan generasi muda ini untuk berani merantau. Makanya Imam Syafi'i abadikan safir tajid audan amman tufarithuhu. Merantaulah kalian, pasti kalian akan dapatkan ganti dari setiap orang yang kalian tinggalkan. Maka harus ada program pemerintah Aceh besar. Anak-anak muda yang potensial punya pengaruh itu harus dikirim untuk merantau. Apakah kuliah keluar daerah, syukur-syukur keluar negeri, ataupun hanya sekedar magang keluar daerah, apalagi keluar negeri. Dengan catatan tidak boleh tim yang dikirim ini satu rombongan, harus satu orang yang terpisah-pisah. Karena bila satu rombongan tetap tidak bermakna. Menyerta kirim 5 rojak magang ke Jawa, nyan wati Jawa yang 6 tamah jarang imagun kuah tuher. Berbicara dengan bahasa sendiri. Ini kekurangan Aceh secara umum dan Aceh besar secara khusus. Saat saya kuliah di Al-Azhar Mesir, bulan Ramadan ada kegiatan buka puasa bersama di masjid-masjid Maidatul Rahman. Pada acara Maidatul Rahman itu nasi disediakan dalam loyang. Menyohana tatoh loyang, yang cikalan tempat ke anah made, yang kena loyang ya. Tempat itu belum ada ke anah loyang lagi. Satu loyang itu untuk berlima. Saya perhatikan kawan-kawan mahasiswa yang luar Aceh sampai luar Indonesia, mereka langsung duduk di mana saja ada loyang yang kosong, duduk. Tapi mahasiswa Aceh tidak akan duduk kecuali setelah berkumpul 5 orang, karena satu loyang untuk berlima. Karena 5 orang baru duduk. Kenapa? Kalau satu saja porsinya kosong, kami sangat khawatir masuk orang luar Aceh, apalagi dari Afrika, yang menyatakan menggabung awak yang kacau hubungan. Kenapa? Ilawak-lawak bunya nabih tapi halal baju boleh. Tapi orang Aceh sesama Aceh duduk satu piring rame-rame berlima untuk makan, tetap tidak akan melewati pagar orang lain karena dalam benaknya sudah ada pagar virtual. Nya jatah ke, nya jatah haji. Hai tim betuka. Sewa asrama, apartemen, tetap orang Aceh akan mencari komunitas Aceh. Kabuh asramanya Aceh Pemedung. Hanjut kita mau orang lain. Datanglah seorang pengusaha Aceh di Malaysia. Asal beliau dari Samalanga, punya seorang anak laki-laki baru tamat SD di Malaysia. Beliau berpikir bagaimana mengajarkan anak beliau ini untuk pandai bahasa Aceh dan akrab dengan budaya Aceh. Karena beliau pengusaha sukses, beliau keliling dunia, gejah Australia, gejah Amerika, gejah Inggris, gejah Arab, sampai singgah di Mesir. Beliau lihatlah ternyata orang-orang Aceh, mahasiswa Aceh di Mesir sangat kental dengan nuansa Acehnya. Baik tak pegah tanya Aceh raya, dum yang dari gaya lancar bahasa Aceh. Tak pegah tu, ino cocok tak pernah bahasa Aceh ni. Bayangkan, jauh Arab yang lancar bahasa Aceh, kan bahasa Arab. Ini kelemahan ketika kita kirim untuk merantau keluar dan mereka satu komunitas tersendiri. Tidak akan pernah bergabung untuk menyerap informasi. Maka, untuk membangkitkan kembali gairah kita di Aceh besar, harus dibudayakan semangat merantau. Saya ambil contoh sederhana. Di Cat Keeng itu untuk tingkat Aceh besar pernah ada pasangan calon bupati dan wakil bupati khusus Cat Keeng. Calon bupati Cat Keeng, calon wakil bupati Cat Keeng bertarung di Aceh besar. Tengku Muksalmina Irwansyah dengan Tengku Usman Muda. Di Aceh besar hana lewat ya. Padahal 2 roh Cat Keeng. Tapi ketika ada seorang warga Cat Keeng merantau sampai ke Langsa,
Hidro kan yang bilang sah 2 periode je wali kota. Maka ketika kita sudah keluar, kita akan menjadi hebat. Menjadi kampung bro, nyan mekok mece, mekok huke, habis dia. Tidak akan pernah berhasil. Maka Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah, beliau tidak mampu untuk menonjol. Tapi begitu hijrah ke Madinah, hanya 1 tahun di Madinah, Rasulullah mampu membentuk sebuah pemerintahan. Maka oleh karena itu, sangat penting pengalaman dari orang-orang tua yang sudah sukses untuk memberikan motivasi kepada generasi muda. Merantaulah, safir tajid iwadan amman tufariquhu. Merantaulah, pasti kalian dapatkan ganti dari orang yang kalian tinggalkan. Wansab fa inna ladzal aishi fin nasabi. Bekerjalah, karena indahnya hidup itu karena lelahnya bekerja. Yang belah Honda tagalan pakan kenepot bolong ban raya puput je keban cacing mentang awat tega kemayang ikreng-kreng gah, dan akhirnya tercapailah cita-cita orang tuanya meninggal di jalan yang lurus. Balap-balap Honda mati. Gejak ayah batung kiwong buka alhamdulillah tengkulen kadruk cita-cita. Pakan anak len ka abi humu di jalan yang lurus. Bak belang jaro abi humu. Pertanyaannya, kenapa sepeda motor ini dimodifikasi? Satu saja, karena yang punya sepeda motor tidak pernah merasa lelah untuk menghasilkan rupiah membeli sepeda motor. Tinggal ajukan proposal secara lisan kepada ayah, iya belah Honda baru. Iya bila tak belah lah. Tapi saya lihat komunitas masyarakat lain. Saya kebetulan lahir dan besar di Aceh Selatan, kemudian kawin kedua PD. Ipar-ipar saya yang dari PD ini, warisan dari orang tuanya hana mukalan be. Gepelikut yang penting na surat sertifikat. Ditinggalkan warisan tersebut, mereka merantau. Jak mitala ini le. Oh kapang po hana mohotaho baru bijak kerling atau kakak urungci. Itanya pulau yang kana ini oh kahana lein baru bijak merantau. Maka pangpo tu dalam merantau. Ini persoalan yang harus kita jelaskan dengan bersama, mencari solusi. Duduk orang tua dengan generasi muda, motivasi mereka untuk meninggalkan kampungnya. Makin jauh mereka berjalan, makin luas pengalamannya. Menyohan tetap setiap kali narapat bak menasah yang itu bit haba baik macam-macam ikamu asoluh lale bata peluk lu atau tulung ke puklung legok. Ini PR terbesar bagi kita. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu momentum silaturahmi seperti ini kita apresiasi. Ketika generasi tua, generasi muda dan anak-anak kumpul di dalam ruangan ini, yakinlah yang mengurus IPM Indra sekarang dan periode yang lalu adalah calon-calon pemimpin Indrapuri di masa yang akan datang. Kita tidak berharap mereka hanya sebatas Indrapuri, kita berharap akan lahir Profesor Mustamir berikutnya dari Indrapuri. Kita berharap akan lahir camat-camat berikutnya dari Indrapuri, bupati berikutnya dari Indrapuri, gubernur berikutnya dari Indrapuri. Itu apabila kita buka wawasan tersebut dengan adanya konsolidasi, yang tua tidak merasa disaingi oleh yang muda tidak merasa terjajah oleh orang-orang yang tua. Maka kita berharap yang tua berikan peluang kepada anak muda, yang muda-muda hargai orang-orang yang sudah tua. Maka prinsip ini yang paling penting di dalam silaturahmi tersebut. Jadi hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena sudah 1 jam saya berbicara, agak sulit memang saya harus porsir suara karena suara tidak terdengar jelas. Benar payah lempatang kunyung berang dekat, tapi hanya 10% yang masuk telinga. Ini saya yakin yang saya sampaikan ini pun hanya 10% yang tersampaikan, 90%-nya mubazir. Maka daripada kadar mubazir semakin panjang, kita padakan sampai di sini saja. Tetapi saya berharap, karena sudah beberapa kali saya hadir di dalam aula ini dan selalu tantangannya sama. Ini kesalahan arsitektur. Bukan hanya aula kita saja, termasuk salah satunya aula Kejaksaan Tinggi Aceh. Nyan aula kejaksaan, kita pahamlah di kejaksaan itu seperti di dalam dunia militer. Menyerta komandan pegawai yang lain tengah manduk. Tapi saat berada di dalam aula tersebut, bahkan Kajati berbicara, anak buahnya pegawai aja ikut. Kenapa? Tidak terdengar. Saat saya tampil ceramah menjelang buka puasa, 15 menit ceramah tersebut saing-saing dengan suara yang lain. Urung musah-sah mentang lagi pakai mic. Kapan baru suasana menjadi hening? Saat baca doa. Menan baca doa tengah bamdun. Terang kata jadi doa.
Setelah selesai baca doa, saya katakan, andai kata saya tahu suasana menjadi tenang karena doa, sungguh dari pertama naik saya baca doa. Tenang tetap baca doa. Maka tidak terkecuali yang terang telinga tok doa sekali. Maka kita berharap supaya aula ini menjadi maksimal fungsinya, karena ini akan dipakai berkelanjutan. Mudah-mudahan ada inisiatif dari pimpinan kecamatan untuk bagaimana menata sound system di dalam ruangan. Apa yang harus dilakukan, jangan sampai bangunan yang indah ini mubazir. Nya katente ipo mendra gauku pikirnya hadir dari ruangannya. Manga kepegat balun masjid mendang. Dulu saya pernah hadir menyampaikan tausiah halal bihalal di lebaran Masjid Agung. Manga dapat keberapa? Terang terdengok ada 6 motor lewat berjalan, manga terdengok. Nya du motor hanya terdengok berjalan tapi hanya terang terdengok. Maka ada sebuah kesalahan dan itu harus kita perbaiki. Mudah-mudahan bangunan yang indah ini fungsi dan manfaatnya menjadi maksimal. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, marilah pada bahagian akhir dari pertemuan kita hari ini kita persatukan hati-hati kita untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah agar kecamatan Indrapuri ini semakin maju ke depannya. Anak-anak yang lahir di kecamatan Indrapuri ini menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Indrapuri dan Aceh Besar semakin baik, Aceh Besar dan Aceh akan semakin baik, dan Indonesia akan semakin baik di mata dunia dan di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengadahkan tangan untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا متابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.